Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Selamat datang di channel saya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai materi dasar dalam mudah menjawab deret angka pada soal TIU CPNS. Tentu saja untuk soal deret ini seringkali muncul pada ujian CPNS teman-teman ya. Tapi sebelum itu tentu saja teman-teman harus memahami konsep dari deret angka ya. Karena kalau kita tidak memahami deret angkanya, maka tentu saja teman-teman akan kesulitan dalam menjawab soal deret angka pada soal TIU CPNS. Nah, seperti apa untuk materinya? Mungkin teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel saya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu deret angka, teman-teman. Nah, deret angka itu adalah deretan angka yang belum lengkap dengan memiliki pola tertentu. Nah, tentu saja deret ini seringkali diujikan untuk mengukur kemampuan intelijensi saat seleksi CPNS, BUMN, perusahaan, dan lain-lain. Nah, adapun polanya yang tentu saja teman-teman harus memahami ya. Untuk konsepnya ada yang disebut sebagai pola Fibonacci ya, ada yang disebut sebagai pola tingkat ya, ada yang disebut sebagai pola deret larik, dan ada juga yang disebut sebagai pola deret kombinasi. Nah, keempat pola ini tentu saja memiliki penyelesaian yang berbeda teman-teman. Seperti apa penyelesaiannya? Mungkin teman-teman harus lebih fokus lagi dalam memahami materi saya nantinya ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pola Fibonacci ya. Pola Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya secara berturut-turut dari angka awal. Contohnya, di sini sudah kita memiliki pola deret 1 2 3 5 8 dan tanda tanya ya. Nah, di kotak ini kita akan mencari seperti apa teman-teman ya nilainya. Nah, di sini pada pola deret Fibonacci atau pola Fibonacci, kita melihat di sini untuk nilai 1 ketika ditambahkan dengan 2, maka tentu saja akan menghasilkan 3. Nah, dari pengertian sebelumnya, pola Fibonacci adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya ya. Oke. Nah, jadi 1 ditambah 2 maka akan menghasilkan 3. Kemudian 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5 ya. Nah, 2 tambah 3 akan menghasilkan 5. Kemudian 5 ditambah 8 maka akan menghasilkan ya, 5 tambah 8 akan menghasilkan berapa teman-teman ya? 5 tambah 8, kalau di sini kan 5 ditambah 3 maka hasilnya 5. Kemudian 3 tambah 5 maka hasilnya 8. Kemudian 5 tambah 8 akan menghasilkan nilai 13 teman-teman ya. Nah, tentu saja nilai yang ada di sini itu jawabannya adalah 13. Jadi kita tuliskan kembali ya. Semisal di sini ada pola deret. Sini 1 2 3 ya. Kemudian 5 8 dan di sini yang akan kita cari ya titik-titik. Nah, tentu saja teman-teman kalau teman-teman kurang pemahaman konsep deretnya, tidak memahami secara konsep deret itu, teman-teman hanya sekedar menjawab soal ya, maka tentu saja teman-teman akan kesulitan nantinya ya. Karena kalau teman-teman salah menggunakan pola di sini, semisal teman-teman menggunakan pola ini, pola dua larik ya. Semisal pola dua larik seperti ini. Nah, teman-teman tentu saja akan kesulitan dalam menjawabnya ya. Nah, pola dua larik ya. Nah, kemudian 2 tambah 5 maka tentu saja teman-teman akan menghasilkan di sini semisal 7. Ya, tentu saja sudah salah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jeli melihat pola apa yang mesti diterapkan. Nah, di sini untuk jenis soal seperti ini kita menggunakan pola Fibonacci. Selanjutnya untuk pola deret berikutnya yaitu pola tingkat teman-teman ya. Nah, apa itu pola tingkat? Pola tingkat adalah deretan dengan aturan bertingkat yang dimana ya memiliki operasi yang mempengaruhi itu lebih daripada satu teman-teman ya. Nah, jadi dua atau lebih.
Semisal pada contoh soal, pada gambar, di mana di sini ada dua jenis operasi ya, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian ya. Nah, pada tingkatan pertama ini masih apa? Tidak nilainya tidak serupa teman-teman, nilainya beragam, ada 3, ada 6, ada 12, ada 24. Tetapi pada tingkatan yang kedua itu sudah seragam ya. Nah, ini jenis pola tingkat teman-teman, pola bertingkat. Nah, tentu saja ya, apa yang menjadi kunci dari pola ini, yang menjadi kunci dari pola ini adalah tingkat yang dua di atas sini teman-teman ya. Nah, kalau di sini sudah sesuai, itu berarti untuk memprediksi nilai selanjutnya di sini ya, maka kita lakukan perkalian 2 ya. Kalau kita melakukan perkalian 2 berarti 24 kali 2 maka hasilnya 48. Jadi di sini plus 48 teman-teman. Kalau di sini plus 48 berarti 51 ditambah 48, maka tentu saja nilainya adalah 99. Nah, jadi kita bisa memprediksi berapa angka di sini dengan menggunakan pola bertingkat teman-teman. Jadi kuncinya adalah pola tingkatan yang dua ini di atas teman-teman. Kita harus mencari nilai atau pola yang sama. Jadi seperti itu untuk penjelasan pola tingkat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pola larik. Apa itu pola larik? Pola larik adalah deret angka yang terdiri dari satu dan beberapa subderet. Nah, istilahnya dia punya komplotan masing-masing. Ada yang pro sama kelompok 1, ada yang pro sama kelompok 2 atau kelompok ketiga dan seterusnya. Jadi di sini kita lakukan pembagian, ada larik 1 larik, pola deret 1 larik, ada pola deret 2 larik, dan ada pola deret 3 larik ya. Nah, jadi seperti dalam kelas ya, ada satu komplotan, ada yang memiliki 2 atau bahkan ada yang 3 angka teman-teman ya, atau 3 orang di dalamnya dalam satu komplotan itu. Semisal nih ya, untuk pola 1 larik. Nah, seperti apa pola 1 larik itu? Artinya dalam deret tersebut terdapat satu pola. Maksudnya adalah di sini untuk pola 1 larik ya, angka-angkanya saling berkaitan di sini seperti ini ya. Nah, di mana kita lihat untuk bisa sampai ke 9, maka tentu saja 6 ini operasi yang tepat adalah penjumlahan. Makanya di sini dituliskan positif 3 ya, operasi yang tepat ya. Nah, dari 9 ini untuk bisa sampai ke 12, maka dia perlu juga dijumlahkan. Kalau dia dijumlahkan dengan 3 berarti sama ya, polanya sama. Ternyata kemudian kita tambahkan lagi 12 tambah 5, 12 tambah 3 maka hasilnya 15. Kemudian 15 tambah 3 hasilnya 18. 18 tambah 3 hasilnya 21. Itu berarti pola 1 larik cocok diterapkan pada soal ini karena nilai sebelumnya sama teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada 5 angka yang sama ya, berarti prediksi nilai selanjutnya maka kita tambahkan 21 tambah 3 berarti 24 ya. Nah, jadi ini untuk pola 1 larik. Kemudian untuk pola 2 larik. Ya, pola 2 larik itu ini teman-teman ya. Nah, apa itu pola 2 larik? Artinya dalam deret tersebut terdapat 2 pola. Nah, 2 pola yang bagaimana yang dimaksud? Ini dia akan seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada juga yang seperti ini. Jadi ada 2 pola ya. Jadi ada 2 pola larik, di mana ini yang dari suku pertama ya, suku angka pertama, suku angka kedua, dia lompat ke suku angka ketiga ya. Kemudian mencari berapa nilai yang cocok untuk sampai di 9 ya. Jadi 6 tambah berapa
menghasilkan 9 teman-teman ya. 6 tambah berapa bisa menghasilkan 9. Nah, di sini kita lihat 6 kita tambahkan dengan 3. Menghasilkan 9. Kemudian 9 untuk bisa sampai 12 ternyata kita juga bisa tambahkan dengan 3 teman-teman ya. Nah, itu berarti pola yang sama sudah nampak karena sudah ada angka sebelumnya yang menjadi acuan ya. Nah, yang menjadi acuan itu berarti ya 12 tambah 3 ya. Apakah betul dia polanya harus plus 3 juga? Kita buktikan lagi dengan yang pola larik selanjutnya. Apakah betul di sini juga punya kesamaan pola ya? Nah, di sini sudah ada angka 3-nya sudah ada 2 ya. Kemudian kita buktikan lagi di sini untuk pola selanjutnya. Suku angka kedua kita benturkan dengan suku angka keempat. Ternyata untuk bisa sampai 18, 9 ini bisa kita kalikan dengan 2. Kemudian 18 juga ini untuk bisa sampai 36 juga bisa mengalikan dengan 2. Itu berarti kita sudah pasti bahwasanya ini polanya sudah mengalami kesesuaian ya, keselarasan. Maka tentu saja pola yang kita gunakan adalah pola kita tambahkan plus 3 seperti angka sebelumnya. Itu berarti 12 tambah 3 hasilnya 15. Nah, seperti itu untuk pola 2 larik. Selanjutnya pola 3 larik. Seperti apa itu pola 3 larik? Jadi di sini pola 3 larik adalah di mana dalam deret tersebut terdapat 3 pola ya. Nah, di sini ada kesalahan penulisan, ada 3 pola. Yang dimana di sini ada contoh soalnya ya. Nah, yaitu 6, 6, 9, 12, 6, 12, 24, 6 dan tanda tanya. Nah, di sini kalau kita menggunakan pola 1 larik ya. Kalau kita menggunakan pola 1 larik, maka tentu saja sudah tidak bisa diterapkan teman-teman ya. Sudah tidak bisa diterapkan karena pertama, di sini kita lihat untuk bisa sampai ke sini tidak bisa ya. Di sini 6, 6, 6 sudah ada beberapa angka yang sama, maka tidak tepat dijadikan sebagai pola deret 1 larik ya. Kita tidak bisa menggunakan pola deret 1 larik. Nah, di sini kita gunakan pola deret 3 larik ya. Seperti apa pola deret 3 larik itu? Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita dari suku pertama ya, kita langsung menarik garis. Ada dua suku angka yang kita lewati, teman-teman ya. Nah, berarti 6 bisakah sampai 9? Untuk bisa sampai 9, 6 ini maka harus kita tambahkan dengan 3. Ya, kita tambahkan dengan 3. Nah, kemudian dari 9 ini, apakah kemudian kita bisa menerapkan lagi menjumlahkan dengan 3, teman-teman? Apakah bisa? Nah, ternyata 9 tambah 3 hasilnya 12. Itu berarti ada kesesuaian, teman-teman ya. Nah, apakah betul untuk pola selanjutnya itu juga sesuai? Kita buktikan apakah betul ini plus 3. Kita buktikan dengan suku angka selanjutnya ya, mulai dari suku angka kedua. Kalau dia menghasilkan pola yang sama, itu berarti dan suku ketiga ini kita juga terapkan pola yang sama dan menghasilkan pola yang sama pula, maka tentu saja betul, maka plus 3 ini bisa digunakan. Makanya kita verifikasi, kita buktikan 6 sampai ke 12 ya, maka 6 ini mesti dikalikan, karena 6 kali 2 itu 12. Ini hanya contoh ya. Teman-teman tentu saja menemukan di contoh soal yang berbeda menggunakan pembagian atau perkalian atau penjumlahan dan semacamnya ya. Nah, kemudian kita buktikan apakah betul selanjutnya adalah pola dikali 2. Kita buktikan lagi 12 ke 24. Maka 12 ini kita kalikan dengan 2. Nah, ternyata betul. Nah, tentu saja masih belum cukup buktinya. Kita buktikan lagi di suku angka ketiga.
Ternyata 6 ya. Untuk bisa sampai ke 6, maka kita bisa mengalihkan dengan 1 ya. Atau kita bagi dengan 6. Tentu saja tidak bisa dibagi ya. Kalau 6 bagi 6 maka harus di sini 1. Berarti di sini harus dikali memang ya. Dikali dengan 1. Kemudian pola selanjutnya, ketika ini dikalikan dengan 1 juga, maka ternyata menghasilkan 6 juga. Berarti polanya sama. Kali 1 kali 1. Itu berarti pola yang ada di sini untuk menghasilkan nilai ini betul bahwasanya mesti ditambahkan dengan 3. Itu berarti di sini untuk nilainya 6 ya. Berapa? 12 ditambah 3 ya, maka hasilnya adalah 15. Jadi jawaban yang betul adalah situ 15 teman-teman ya. Selanjutnya untuk pola berikutnya yaitu pola kombinasi. Seperti apa pola kombinasi itu? Pola kombinasi itu adalah pola gabungan atau pola campuran teman-teman ya. Nah, yang bagaimana itu pola campuran? Di mana ada gabungan antara pola deret larik dengan pola deret bertingkat ya. Jadi itu gabungan antara pola deret larik dengan pola deret bertingkat. Nah, pada contoh soal ini menggunakan pola gabungan yang dimana campuran antara pola deret 2 larik dengan pola bertingkat ya. Nah, di sini soalnya yaitu 6, 9, 9, 11, 12, 17, 15. Dan di sini kita akan mencari nilainya. Nah, tentu saja kalau untuk triknya teman-teman ya. 6, 9, 9, 11, 12, 17, 15 di sini titik-titik. Teman-teman harus menarik garis dari depan sini ya. Nah, tapi tafsirkan dulu apakah ini pola deret 1 larik, 2 larik atau 3 larik. Nah, tentu saja kalau pola deret 1 larik sudah jelas salah teman-teman, karena ada 2 angka yang sama. Jadi tekniknya kalau sudah ada 2 angka yang sama, maka jangan lagi menggunakan pola deret 1 larik. Nah, kita langsung gunakan pola deret 2 larik. Itu berarti kita tarik garis dari ujung ke sini 17, ke 11 dan ke 9, berarti jatuhnya ke suku kedua. Kemudian untuk yang di atas kita mulai dari suku pertama seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari suku angka pertama 6 ke 9 ya, maka kita bisa menjumlahkan dengan 3 ya. 6 tambah 3 9. Apakah betul kita harus tambahkan dengan 3? Ternyata 9 tambah 3 nilainya 12. Berarti di sini harus ditambahkan juga dengan 3. Ternyata betul nilainya 15. Nah, selanjutnya 9 ya, kita tambahkan berapa untuk menghasilkan nilai 11? Ya, ternyata 9 harus ditambahkan dengan 2. Kemudian 11 tambah berapa menghasilkan 17? Ternyata harus ditambahkan dengan 6. Nah, pola deret yang di sini berbeda dengan pola deret yang ada di atas sini. Ya. Ini sama-sama 3. Ini ternyata ada perbedaan 2 dan 6. Itu berarti kita harus menggunakan pola deret bertingkat. Jadi kita ambil seperti ini, kemudian memprediksi berapa nilai yang cocok untuk yang ada di sini teman-teman. Karena nilai yang ada di sini itu nantinya akan digunakan untuk menjumlahkan dengan 17 dan menghasilkan nilai yang ada di sini. Nah, berarti kita coba. Kalau 2 ke 6 kita tambahkan dengan 4, maka menghasilkan dengan 6. Tapi kalau kita tambahkan dengan 6 lagi, maka menghasilkan nilainya dengan 10. Tapi tentu saja kalau kita menggunakan nilai 4 itu agak rancu teman-teman ya. Maka kita harus samakan dengan yang ada di sini. Kita perlu samakan dulu ya. Berarti 2 itu harus dikalikan dengan 3. Ya, 2 dikalikan dengan 3.
berarti akan menghasilkan dengan 6. Nah, jadi harus ada dua operasi ya atau lebih. Kalau kita menggunakan penjumlahan, semuanya untuk penjumlahan berarti bukan dua operasi yang bermain. Ya, jadi pola bertingkat itu harus dua operasi ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan, penjumlahan dan perkalian. Ya, tidak boleh sama-sama penjumlahan, teman-teman, kalau dia polanya bertingkat. Berarti di sini harus kita gunakan perkalian. Karena untuk penjumlahan sudah tidak bisa lagi. Berarti di sini 2 kali 3 maka menghasilkan nilai 6. Maka kemudian kita kali 3 lagi, 6 dikali 3 maka di sini akan menghasilkan 18. Berarti 17 kita tambahkan 18 maka menghasilkan nilai 35. Jadi seperti inilah cara menyelesaikan pola deret yang dimana berhubungan dengan pola kombinasi, teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah cara atau pembahasan mengenai konsep deret ya pada soal TIO CPNS. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.